Salam semangat semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusi. Adapun hal-hal yang akan dibahas, diantaranya, apa itu pendidikan inklusi? Langkah membuat metode pengajaran inklusi, pandangan keliru, peran guru pembimbing, profil peserta didik, Universal Design for Learning UDL, prinsip utama UDL, dan contoh pembelajaran UDL. Apa itu pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi adalah pendekatan dalam sistem pendidikan yang menekankan penerimaan, partisipasi, dan keberhasilan bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas dalam pendidikan inklusi. Pendekatan pengajaran, materi, dan lingkungan sekolah dirancang agar dapat diakses oleh semua peserta didik. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang ramah, mendukung, dan mendorong kolaborasi antara peserta didik dengan kebutuhan khusus dan teman-teman sekelasnya. Untuk membuat metode pengajaran yang inklusif di kelas, Ibu Bapak Guru dapat mengikuti beberapa langkah berikut. 1. Pemahaman individualitas peserta didik. Kenali setiap peserta didik secara individu, termasuk kebutuhan, potensi, dan gaya belajar mereka. Lakukan observasi dan evaluasi secara berkala untuk memahami perkembangan peserta didik. 2. Fleksibilitas dalam pengajaran. Sediakan beragam metode pengajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan beragam peserta didik. Berikan pilihan dalam cara menyelesaikan tugas atau proyek untuk memfasilitasi gaya belajar yang berbeda. 3. Kolaborasi dengan spesialis. Bekerja sama dengan ahli pendidikan inklusif atau spesialis pendidikan khusus untuk mendapatkan wawasan dan saran. Dapatkan dukungan dari tim multidisiplin untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan individual peserta didik. 4. Adopsi teknologi. Gunakan teknologi pendidikan untuk mendukung peserta didik dengan kebutuhan khusus. Pertimbangkan penggunaan perangkat lunak atau aplikasi yang dapat disesuaikan dengan tingkat keterampilan dan kebutuhan peserta didik. 5. Pemberian umpan balik dan evaluasi terus-menerus. Berikan umpan balik secara teratur kepada peserta didik untuk membantu mereka memahami kemajuan dan area yang perlu ditingkatkan. Evaluasi dan modifikasi metode pengajaran secara berkala berdasarkan hasil dan respons peserta didik. 6. Kelas berbasis tim. Dorong kerjasama dan interaksi antar peserta didik. Fasilitasi pembelajaran saling membantu, di mana peserta didik dapat mendukung satu sama lain. 7. Pelibatan peserta didik. Libatkan peserta didik dalam pengembangan metode pengajaran. Dukung inisiatif dan minat individu peserta didik dalam konteks pembelajaran. 8. Penyediaan sumber daya tambahan. Pastikan tersedianya sumber daya tambahan seperti bahan bacaan yang dapat diakses, alat bantu belajar, dan peralatan lainnya. Siapkan ruang belajar yang inklusif dan ramah bagi semua peserta didik. 9. Pelatihan guru. Berpartisipasi dalam pelatihan berkala tentang pendidikan inklusif. Tingkatkan keterampilan dalam mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dan mengelola kelas inklusif. Dan 10. Komunikasi terbuka dengan orang tua. Libatkan orang tua peserta didik dalam proses pembelajaran dan perkembangan anak. Dapatkan masukan dari orang tua mengenai cara terbaik untuk mendukung anak mereka. Dengan mengintegrasikan langkah-langkah ini, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, mendukung keberagaman peserta didik, dan memastikan bahwa setiap anak dapat belajar dan berkembang sesuai dengan potensinya. Adapun beberapa pandangan keliru mengenai layanan pendidikan yang inklusif adalah: 1. Semua peserta didik harus diintegrasikan tanpa pertimbangan. Ini adalah pandangan keliru, karena pendekatan inklusi tidak berarti bahwa semua peserta didik harus diintegrasikan tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus masing-masing. Inklusi melibatkan pengakuan terhadap keberagaman peserta didik dan pemberian dukungan yang sesuai. 2. Semua guru harus ahli dalam pendidikan khusus. Ini juga pandangan keliru, karena meskipun pengetahuan tentang pendidikan khusus bermanfaat, bukan syarat mutlak,
kolaborasi antar guru, penggunaan sumber daya tambahan, dan dukungan dari ahli pendidikan khusus dapat membantu menciptakan lingkungan inklusif. 3. Inklusi hanya menyangkut anak berkebutuhan khusus. Pandangan ini keliru, karena inklusi tidak hanya berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus. Pendekatan inklusi memperhitungkan keberagaman dalam kemampuan belajar dan gaya belajar di antara semua peserta didik. Dan keempat, peserta didik berkebutuhan khusus harus terpisah dari kelas umum. Ini adalah pandangan yang juga keliru, karena tujuan pendidikan inklusif adalah memasukkan peserta didik berkebutuhan khusus ke dalam kelompok umum sebanyak mungkin. Terpisahnya peserta didik berkebutuhan khusus dari kelompok umum bertentangan dengan prinsip inklusi. Guru pembimbing khusus atau GPK berperan penting dalam menciptakan pembelajaran yang mengakomodasi semua peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus. Langkah-langkah mencakup pembentukan tim, pemilihan instrumen identifikasi, diskusi dengan guru kelas dan orang tua, observasi peserta didik di kelas, dan kolaborasi dengan unit layanan disabilitas. Hasil identifikasi digunakan untuk menyusun profil belajar peserta didik dan program pembelajaran individual PPE yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Pentingnya pemahaman karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus diakui, dan langkah-langkah ini membantu menciptakan lingkungan belajar inklusif. Profil peserta didik adalah gambaran komprehensif yang mencakup informasi tentang kondisi, kebutuhan, kekuatan, dan potensi peserta didik secara individu. Profil ini dibuat untuk memahami karakteristik belajar dan perkembangan peserta didik dengan tujuan memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Isi dari profil peserta didik mencakup beberapa komponen penting, antara lain: 1. Informasi pribadi, data diri peserta didik, termasuk nama, tanggal lahir, alamat, dan informasi kontak. 2. Informasi kesehatan, riwayat kesehatan peserta didik, kondisi medis, alergi, dan informasi lain yang relevan untuk memahami aspek kesehatan. 3. Riwayat pendidikan, sejarah pendidikan peserta didik, termasuk prestasi akademis, partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan catatan kinerja sebelumnya. 4. Karakteristik belajar. Profil ini mencakup preferensi belajar, gaya belajar, dan cara peserta didik merespon informasi dan pembelajaran. 5. Hambatan belajar. Identifikasi hambatan belajar yang mungkin dihadapi peserta didik, baik dari segi akademis maupun aspek lainnya. 6. Kebutuhan dukungan. Menyatakan jenis dan tingkat dukungan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. 7. Kemampuan dan keahlian khusus, menggambarkan kekuatan, bakat, dan keterampilan khusus yang dimiliki peserta didik. 8. Tujuan pembelajaran, menetapkan tujuan dan harapan pembelajaran yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. Dan terakhir, rencana pembelajaran individual PPE, jika diperlukan, mencakup strategi dan adaptasi pembelajaran yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan khusus peserta didik. Profil peserta didik menjadi dasar bagi pendidik dan tim pendukung untuk merancang pendekatan pendidikan inklusif yang efektif, memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka. Profil ini juga dapat digunakan sebagai panduan untuk mengembangkan strategi pendekatan pengajaran yang responsif dan memastikan hak pendidikan setiap peserta didik terpenuhi. Desain Universal Pembelajaran Universal Design for Learning atau UDL adalah suatu pendekatan dalam perancangan pembelajaran yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang dapat diakses oleh semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan belajar khusus. Prinsip dasar dari UDL adalah memberikan fleksibilitas dalam penyampaian materi, penilaian, dan pengadaan berbagai cara untuk peserta didik mengekspresikan pengetahuan mereka. UDL menekankan pada 3 prinsip utama, yaitu 1. Pemberian representasi yang beragam, menyediakan berbagai cara untuk menyampaikan informasi dan konsep sehingga dapat diakses oleh peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda. 2. Memberikan aksi
memberikan berbagai cara bagi peserta didik untuk menunjukkan pengetahuan dan pemahaman mereka. Ini mencakup berbagai opsi dalam menyelesaikan tugas dan proyek. 3. Memberikan keterlibatan. Mendorong keterlibatan peserta didik dengan menyediakan berbagai cara untuk memotivasi dan menjaga minat dalam pembelajaran. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, desain universal pembelajaran bertujuan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, di mana setiap peserta didik dapat merasakan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa memandang perbedaan individual. Berikut beberapa contoh cara pembelajaran dengan prinsip UDL. 1. Penggunaan media varit. Guru dapat menyajikan informasi melalui berbagai jenis media, termasuk teks, gambar, audio, video, dan presentasi multimedia. Hal ini memungkinkan peserta didik dengan preferensi pembelajaran yang berbeda untuk tetap terlibat. 2. Aktivitas interaktif. Menerapkan kegiatan belajar yang melibatkan interaksi peserta didik, baik secara individu maupun kelompok. Ini dapat mencakup diskusi, proyek kolaboratif, simulasi, dan percakapan. 3. Penilaian beragam. Menggunakan berbagai metode penilaian, seperti ujian tertulis, proyek, presentasi, atau portofolio. Ini memberikan kesempatan kepada peserta didik dengan keahlian atau preferensi berbeda untuk menunjukkan pencapaian mereka. 4. Fleksibilitas pilihan. Memberikan berbagai opsi atau pilihan untuk menunjukkan pemahaman atau menyelesaikan tugas. Peserta didik dapat memilih metode evaluasi yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka. 5. Modifikasi materi. Menyesuaikan materi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan tingkat keterampilan atau pemahaman yang berbeda. Ini termasuk penggunaan materi tambahan atau pengurangan kompleksitas. Penerapan prinsip desain universal learning UDL ini menciptakan pengalaman pembelajaran yang inklusif, di mana setiap peserta didik memiliki peluang yang setara untuk berhasil. Sekian paparan sebagai bentuk aksi nyata pemaparan pemahaman saya tentang topik pendidikan inklusi. Semoga dapat dipahami dengan baik dan menjadi manfaat dan berguna bagi Bapak Ibu semua. Saya berharap Bapak Ibu dapat meninggalkan umpan balik di kolom komentar mengenai penjelasan yang telah saya paparkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.